wabarakatuh. Kepada teman-temanku calon guru penggerak angkatan 7, perkenalkan, nama saya Kristi Rosika Dewi dari SDN Wage 2. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah lagu gubahan yang merupakan implementasi pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Lagu ini saya beri judul Dunia Belajar, dan aransemen lagunya merupakan gubahan dari syair lagu Indahnya Negeri Anugerah Ilahi ciptaan Pujiono, dan aransemen musiknya adalah aransemen musik karaoke Pujiono. Selamat mendengarkan. Dunia belajar, siswa itu fokusnya. Jadi guru yang bersemangat, itulah guru penggerak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Bapak pendidikan kita dialah Ki Hajar Dewantara. Tua muda miskin kaya, ayo lestarikan budaya bangsa. Pendidikan berpihak pada murid, tak tercapai kita pasti rugi. Siapa yang tak kenal pendidikan, istilah ingarso sung tulodo. Ing matyo ayo bangun karso, di belakang tuturi handayani. Guru pahlawan tanpa tanda jasa, di depan memberi tauladan. Di antara siswa terus berkarya, di belakang memberi semangat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Bapak pendidikan kita dialah Ki Hajar Dewantara. Tua muda miskin kaya, ayo lestarikan budaya bangsa. Pendidikan berpihak pada murid, tak tercapai kita pasti rugi. Siapa yang tak kenal pendidikan, istilah ingarso sung tulodo. Ing matyo ayo bangun karso, di belakang tuturi handayani. Siapa yang tak kenal pendidikan, di depan memberi tauladan. Di antara siswa terus berkarya, di belakang memberi semangat. Di belakang tuturi handayani. Terima kasih. Itu tadi hasil dari lagu gubahan saya dari syair yang ada. Semoga memberikan implementasi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yolanda Nurkhalifa FPG atau yang mewakili Bapak Mas'ud dan Ibu Bapak Guru yang terlibat dalam kegiatan diseminasi penghibasan budaya positif. Pertama, marilah kita bersyukur atas karunia Allah SWT yang dengan limpahan rahmat-Nya kita semua diberi kesempatan bertemu dalam kegiatan ini. Tak lupa salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita dalam jalan kebenaran Islam. Dalam kesempatan ini saya selaku MC akan menyampaikan susunan acara kegiatan diseminasi penghibasan budaya positif di SDN Wage 2 sebagai berikut. 1. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. 3. Penyampaian materi diseminasi penghibasan budaya positif. Yang keempat doa dan yang kelima adalah penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita bersama mengucap Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang mewakili kepada Bapak Mas'ud SPG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat, ibu-ibu guru dan bapak guru yang hebat-hebat. Pada siang ini pertama marilah kita panjatkan rasa syukur dan kita lagi karena pada siang ini masih dipertemukan dalam rangka penghibasan budaya positif. Saya sadar betul ketika penghibasan ini tidaklah mudah, tetapi dituntut dan harus dilaksanakan. Yang terpenting, budaya positif harus kita tanamkan kepada semua. Karena kita sebagai guru, makanya kita tanamkan kepada murid-murid kita sendiri. Jangan lupa dengan sesuatu iman yang merupakan sesuatu dan gurunya dulu. Setelah guru memberikan contoh, barulah anak-anak didik kita semua secara langsung atau tidak langsung akan mengikuti. Bila bapak gurunya tidak bisa mengikuti protokol, jangan berharap untuk anaknya untuk mengikuti. Saya sadar betul di SDN Wage 2, terutama Bu Kristi sebagai lokomotor dari TGP Angkatan
adanya kegiatan ini, kelompok motor Nabi Kristi, kemudian yang lain juga nanti bergerak dan menggerakkan, akhirnya SDN lagi dulu budaya positif dapat tertanam dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Saya berharap kalau Bu Kristi jadi CGD yang pertama, tahun-tahun berikutnya kalau Bu Kristi angkatan 7, akan 9, 10, 11 dan seterusnya dari SDN Wakil Guru muncul calon guru pembela. Kemudian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya, sekali lagi semangat untuk guru besar. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku wakil kepala sekolah SDN Wakil, semoga nasihat beliau bisa terwujud untuk tahun depannya. Acara ini yaitu penyampaian diseminasi pembebasan akan nyata calon guru penggerak 1.4 budaya positif oleh Ibu Kristi Rosika Dewi, SPD. Beri tepuk tangan yang untuk Ibu Kristi. Masih semangat semuanya ibu-ibu sekalian? Hari ini bertepatan dengan tanggal 17, kebetulan di jadwal kami terjadwal bahwa saya yang harusnya mengadakan kegiatan diseminasi, dan itu nanti ada laporan tersendiri yang harus kami sampaikan. Nah, untuk kegiatan ini saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu sekalian. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Di mana kita? Di SDN Wakil. Budaya positif ini merupakan salah satu bagian dari modul 1 calon guru penggerak yang harus kami ibaratkan kepada seluruh bapak ibu guru, terutama di lingkungan sekolah unit kerja kami. Nah, diawali dari kami perkenalan juga bahwa fasilitator saya kebetulan adalah Ibu Lima, pengajar praktiknya Bapak Revi Bambang Nugraha, sarjana pendidikan, dan saya yang harus mengingatkan sebagai guru-gurunya. Apapun adapun yang akan kami sampaikan dan terutama yang saya sampaikan, ada tujuan dari utama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Kemarin di kelas 1 dan kelas 4 ada kegiatan ya? Nah, apa saja yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila? Coba sama-sama kita mengingat kembali. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, mandiri dan bernalar kritis. Kemarin yang kita ajukan adalah kegiatan untuk kemarin itu karena berdagang ya anak-anak, diarahkan ke bagian apa itu? Kreatif ya, kreatif dan lain sebagainya. Nah, perubahan paradigma belajar ini adalah menuju rancangan belajar menggunakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Menurut Ibu Bapak, apa arti disiplin? Bagaimana? Ada yang menjawab? Tepat waktu. Apalagi? Kalau positif, kebaikan, baik, hal yang baik.
adalah sebuah peraturan kelas. Di dalam peraturan kelas ini nanti akan menjadi keyakinan kelas yang menjadi kebiasaan. Kemudian dengan kebiasaan yang terus baik, maka akan menjadi lingkungan yang positif di SDN 2 hingga menjadi budaya positif. Budaya ini berarti sudah masyarakat. Apabila Bapak Ibu guru tidak memberikan teladan yang baik kepada putra-putri, tentu saja putra-putri siswa didik kita tentu saja akan berimbas di saat dia berada di lingkungan masyarakat. Nah, seringkali dalam budaya kita makna disiplin itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena wajib, keharusan dan lain sebagainya. Sedangkan makna positif adalah baik atau merupakan kabar gembira. Tetapi kemarin pada waktu ada fenomena COVID-19 yang dimaksud dengan positif itu menunjukkan kata ambinya dapat bernilai negatif. Artinya dia malah kena sakitnya, kena virus COVID-19, terutama yang berhubungan dengan penyakit. Menurut pernyataan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu masih ingat apa slogan dari beliau? Ada di situ? Nah, apa saja? Nah, ini kemarin saya ada tugas membuat lagu, dan lagu ini tentang filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita tersampaikan kepada saya. Ini kebetulan kegiatan yang kami laksanakan di kelas 5C, bahwa anak-anak harus menunjukkan kebinekaannya setiap hari Rabu. Dari Miangas sampai Pulau Rote, Bapak pendidikan kita ialah Ki Hajar Dewantara. Tua muda miskin kaya, ayo lestarikan budaya bangsa. Pendidikan berpihak pada murid, tak tercapai kita pasti rugi. Siapa yang tak kenal pendidikan, istilah ingat suku lodo, ingat yo ayo bangun karso.
berusaha sekeras-kerasnya mewajibkan diri sendiri. Sebab jika tidak mampu melakukannya, maka kita akan didisiplinkan orang lain dengan penuh tekanan. Betul apa tidak? Nah, itu. Maukah kita penuh tekanan? Tentunya tidak ada yang mau. Sebagai pendidik, apa tujuan dari cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa dorongan, ancaman maupun hukuman. Di dalam materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Apa itu makna motivasi? Menurut ibu bapak sekalian, apa itu motivasi? Motivasi adalah tentu saja dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya ada tiga, yang utama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak jika dibebankan kedisiplinan dia akan merasa tertekan dan sebagainya. Tapi kalau muncul dari dirinya sendiri, tahu hal yang baik positif dari mereka apa fungsi dari kedisiplinan, maka tentunya mereka akan menjadi kebiasaan. Dan seterusnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Apabila kita menghukum, di kelas saya ini ruangannya pelajaran. Belum lagi mereka diberi informasi bahwa ini adalah ruang kelas baru. Bagaimana cara menjaga supaya kelas baru ini selalu tampak bersih dan baru. Nyaman tidak kalau belajar di ruangan yang bersih? Nyaman. Hukuman sifatnya tidak nyaman, tentunya menyakitkan, memaksa. Murid bisa jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, bahkan murid bisa jadi seorang anak yang rendah diri. Sedangkan penghargaan, seringkali kita merasa kalau sudah memberikan penghargaan ke anak-anak itu, anak-anak akan bangga dan sebagainya. Ternyata ada makna negatif di balik itu, yaitu tidak efektif. Mereka akan berusaha mendapatkan penghargaan, ya apa caranya? Seperti bagaimana dapat penghargaan dengan cara apapun dia tempuh. Bisa jadi seperti itu. Bisa merusak hubungan antar teman, mematikan kreativitas, mengubah dengan sistem ranking. Karena itu di sistem kurikulum merdeka tidak ada ranking, karena kita menghargai karakteristik masing-masing anak. Penghargaan ternyata juga merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid memenuhi peraturan, waktu tersisa untuk memenuhi kesalahan. Nah, di sini konsekuensi bukan guru yang melakukan, tetapi mereka atau murid-murid kita sendiri yang tahu dari mana konsekuensi itu datang dan apa yang menjadi hal yang harus mereka taati dari apa yang mereka sepakati di awal. Restitusi. Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid mewakili diri sendiri dan orang lain, serta teori kontrol dirinya sebagai kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Kalau di ekonomi kebutuhan dasar manusia ada berapa? Sandang, pangan, papan. Tetapi di sini kebutuhan dasar manusia yang secara global, yaitu bertahan hidup. Tentunya inilah yang masuk di kegiatan ekonomi. Sandang, pangan, papan ada di sini. Kasih sayang dan rasa diterima, kita perlu sekali merasakan itu. Bahkan anak yang anak autis dan lain sebagainya itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kita memerlukan ini semua sebagai kebutuhan dasar manusia. Pendekatan restitusi dimulai dari ciri-cirinya adalah
Bapak Ibu selama ini memposisikan diri sebagai apa di kelas? Untuk apa konsekuensinya? Apakah kita akan menuntut mereka supaya belajar menghargai itu seperti apa? Kalau dari segi agama, belajar menghargai orang lain seperti apa? Meminta maaf, ya kan? Di dalam meminta maaf itu ada di sini yang menjadi kebiasaan mengucap kata istimewa. Tolong, maaf, mohon, dan terima kasih. Tapi belum selesai ya, kalau kita belum selesai. Anak-anak ini seringkali lupa pinjam pulpen, pinjam pensil langsung ambil. Tidak ada yang mengatakan aku minta tolong nanti pinjam atau izin dan lain sebagainya. Maaf, itu pun kalau kita suruh, ya enggak? Itu pun kalau kita minta mereka saling memaafkan, harus bertengkar, kemudian ada yang terluka, yang merasa sudah melukai itu, untuk minta maaf itu sulit sekali. Ya, ada kalanya kita bagaimana menghadapi anak-anak yang temperamen seperti itu dan lain sebagainya. Kita bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak itu semua. Karena itu di buku kejadian kelas saya pasti terisi penuh tanda tangan orang tua. Kalau dia melakukan kesalahan apa, dibawa bukunya pulang, tanda tangan orang tuanya, dibawa lagi ke sekolah dan seterusnya. Dan itu menjadi memori bagi mereka. Tidak akan mengulangi kembali. Itulah dari fungsi restitusi. Nah, di sini adalah
positif benar-benar bisa kita laksanakan di SDN Negeri 2 ini, dan anak-anak kita memiliki karakter yang terbaik. Amin ya Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini kita dapatkan bisa diterapkan di SDN Negeri 2. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian kegiatan diseminasi telah kita lalui secara positif. Semoga budaya positif dapat benar-benar kita terapkan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu penutup yang akan ditutup dengan doa oleh Ibu Iwin Sulistiawati. Untuk beliaunya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, tentunya dengan tujuan yang baik untuk kemajuan anak-anak SDN Negeri 2 tentunya, dan SD lain pada umumnya. Sama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa, menyelesaikan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa walidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna waliyan ya Allah. Jadikan siswa-siswi SDN Negeri 2 menjadi siswa-siswi yang berbangga hatinya, berdunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa adkhilna jannata ma'wa ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, di akhir acara pada kegiatan hari ini saya punya pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Jalan Aloha jam 2. Kendaraan melalui semua bergerak.
Menulisnya kepalanya diangkat, Nak. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa yang ingin kalian tuliskan? Selain keyakinan kelas yang kalian tulis, diharapkan juga kalian menuliskan konsekuensi apa yang akan kalian terima jika kalian melanggarnya. Ya, ditulis di bagian bawahnya. Apabila sudah selesai, gunakan lem bagian atas saja dan tidak ya. Siapa yang sudah selesai kesepakatan kelasnya, silakan ditempel di bagian depan bawah kursi. Terima kasih. Ada lagi?
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Khalifah selaku PLT Kepala Sekolah SDN Wage 2 Kecamatan Taman berhitung mulai 1 November 2023. Selanjutnya mengenai tentang guru penggerak, maka diharapkan semuanya yang sudah termasuk calon maupun yang sudah guru penggerak perannya di sekolah sangat diperlukan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, untuk tahun 2023 ini alhamdulillah begitu saya masuk di SD Wage 2 ini ternyata ada salah satu dari guru kelas 5C yaitu Ibu Kristi Rosika Dewi masuk dalam nominasi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah luar biasa, ini merupakan kesempatan yang baik bagi Bu Kristi dan juga SDN Wage 2. Semoga nantinya dengan adanya guru penggerak ini tentunya membawa dampak positif terutama bagi diri Bu Kristi sendiri, bagi sekolah, dan harapan kami ke depan minimal Bu Kristi ini bisa memberi contoh kepada Bapak Ibu guru yang lain, bisa memberi motivasi agar tergerak untuk mengikuti guru penggerak untuk lebih berani. Kalau semakin banyak guru penggerak, insya Allah praktek baik akan bisa diterapkan di SDN Wage 2 dan tentunya akan lebih baik dari yang tahun-tahun yang dulu. Kemudian dari materi kemarin yang sudah diseminasikan Bu Kristi masalah budaya positif, tentunya sangat berkaitan dengan program sekolah dalam membudayakan karakter baik bagi seluruh peserta didik dan warga sekolah SDN Wage 2 dengan diperkenalkannya konsep restitusi. Tentunya memberikan tambahan wawasan bagi guru lain untuk menemukan solusi tepat dari diri siswa apabila melakukan pelanggaran maupun kesalahan, dan akan menjadikan dasar karakter perilaku baik, sebab dengan restitusi mewujudkan karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila yang sekarang sudah menjadi wajib kita laksanakan di seluruh lembaga pendidikan Indonesia sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. Semoga dengan adanya guru penggerak di SDN Wage 2 khususnya pendidikan di Indonesia dan khususnya di SDN Wage 2 dapat semakin menciptakan iklim masyarakat masa depan yang beretika dan berpengetahuan. Dan untuk itu guru lainnya semoga segera tergerak hatinya, termotivasi bersama-sama mengikuti jejak dari Bu Kristi yang sudah mengawali menjadi guru penggerak angkatan 7 ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan semoga semuanya selalu sehat. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ita Lailatul Fitria selaku wali kelas 5A SDN Wage 2 Taman Sidoarjo. Sebagai rekan guru dari Bu Kristi Rosika Dewi SPB SD yang saat ini berperan aktif dalam seleksi calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sidoarjo, saya memandang beliau sebagai salah satu guru SDN Wage 2 yang mampu menciptakan suasana semangat yang berbeda untuk para teman-teman rekan-rekan di SDN Wage 2 dengan motonya yang selalu disampaikan kepada kami rekan-rekannya, jadilah berbeda, maka Anda akan jadi satu-satunya. Moto yang beliau sampaikan kepada kami benar-benar diwujudkan dalam keseharian, di kelasnya, juga kepada murid-murid di SDN Wage 2. Selama ini saya memandang bahwa menjadi guru penggerak merupakan hal yang menakutkan karena banyak waktu yang tersisa untuk membuat sesuatu karya maupun tugas-tugas lain yang merasa berat kami lakukan sebelumnya. Namun Bu Kristi memberikan penjelasan, memberikan pembiasaan kepada kami rekan-rekannya untuk mampu memanajemen waktu,
memanajemen perilaku, memanajemen kegiatan sosial, sehingga guru penggerak yang beliau laksanakan saat ini bukan menjadi beban, bahkan memberikan semangat pada kami rekan-rekannya di SDN Wage 2. Selanjutnya mengenai materi yang disampaikan modul 1-4 kepada rekan di SDN Wage 2, membangun karakter, alternatif solusi membangun karakter profil pelajar Pancasila bagi siswa di kelas, memberikan saya motivasi, ide tentang bagaimana membiasakan siswa dengan membuat konsekuensi bagi diri mereka sendiri, sehingga aturan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, bahkan aturan mereka membiasakan mereka dalam kesehariannya dengan aturan yang menyenangkan, dan aturan ini menjadi pembiasaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semoga kegiatan yang dilakukan oleh para calon guru penggerak, khususnya Ibu Kristi Rosika Dewi, dapat benar-benar diterapkan di SD kami dan memberikan nilai positif di lingkungan SDN Wage 2, sehingga mampu membudayakan karakter positif yang terbawa oleh siswa dan masyarakat di lingkungan SDN Wage 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat. Semangat tidak dapat diajarkan tetapi ditularkan kepada orang lain di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, satu kata yang menggambarkan Bu Kris apa? Smart. Terima kasih. Bu Eka. Bu Kris itu orangnya kalau menyuruh segera kerjakan, kalau tidak itu langsung ditagih terus. Terima kasih. Pak Isa, satu kata yang menggambarkan Bu Kris di SDN Wage 2 bagaimana? Orangnya semangat. Bu Tati, satu kata yang menggambarkan Bu Kris bagaimana? Cerdik, cermat, segalanya mumpuni. Amin. Terima kasih. Bu Lili, menurut Ibu Bu Kris itu bagaimana? Menurut saya Bu Kris itu orangnya kreatif, hebat, pinter. Dia ringan tangan dengan semua temannya, selalu dibantu. Hebat, sukses untuk Bu Kris. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Arce Pratama Bijawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Faila Zahira Rahma. Kami berdua dari kelas 5C SDN Wage 2 Taman. Selama belajar dengan Ibu Kristi sebagai wali kelas 5C, saya sangat banyak mendapat ilmu dan suasana belajar yang menyenangkan di kelas atau di luar kelas. Bu Kris itu orangnya sangat disiplin waktu. Jika berhubungan dengan kebersihan, beliau nomor 1. Pelajaran yang Bu Kris berikan sangat menarik dan menggembirakan, sebab Bu Kris selalu memberi kesempatan kami untuk merdeka belajar. Belum lagi jika praktek dan membuat prakarya, Bu Kris jagoannya. Saat ada masalah di kelas, Bu Kris selalu mengingatkan kami tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Itu yang membuat banyak anak di kelas 5C sadar diri dan berusaha tidak melanggar atau melakukan kesalahan. Bu Kris orangnya seru dan asyik. Pada anak-anak perempuan di kelas 5C beliau cukup dekat, sehingga kami sering bercanda dan bermanja pada beliau. Bu Kris suka memberi murid semangat untuk menjadi anak yang bersih dan berkarakter baik. Kalau ada kegiatan belajar yang menyenangkan, semua murid pasti akan dilibatkan. Dan itulah yang membuat anak-anak kelas 5C selalu menantikan belajar dengan beliau. Sampai jarang ada anak-anak kelas 5C yang tidak masuk karena selalu ingin belajar dengan Bu Kris yang seru dan asyik. Semoga semua yang diharapkan Bu Kris terhadap kami dapat terwujud dan kami akan berusaha mewujudkannya. Terima kasih Bu Kris, belajar bersama Ibu sangat kami nantikan. Wassalamualaikum